Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Teman-teman semua yang saya hormati, perkenalkan nama saya Haris Fauzi dari kelompok 3 Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 34 dari Kabupaten Banyumas tahun 2022. Kali ini saya akan kita akan berbagi ilmu bersama tentang pilar-pilar literasi digital. Perkenalkan, nama dari Widya Iswara kami adalah Bapak Dwiono SE MSI, di mana beliau akan memberikan fasilitas kepada kami atau sebagai fasilitator dalam mata pelatihan Smart ASN dan Manajemen ASN. Pilar-pilar literasi digital ada 4, yaitu digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill atau kemampuan digital sangat penting dimiliki oleh setiap PNS atau ASN untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi yang akan mereka gunakan sehari-hari. Yang kedua, ada digital culture, yaitu budaya yang dimasukkan ke dalam media digital yang nantinya juga akan dipatuhi oleh setiap ASN atau PNS dalam kegiatan bekerjanya sehari-hari. Yang ketiga adalah digital ethic, yaitu etika digital yang harus dijalankan dari setiap ASN atau PNS. Yang keempat adalah digital safety. Yang pertama adalah digital skill. Digital skill yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh digital skill adalah yang pertama, mengetahui dan memahami perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer diantaranya adalah monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Yang diantaranya adalah perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Setiap ASN harus memiliki kemampuan setidaknya mengetahui fungsi-fungsi dari setiap komponen-komponen perangkat keras komputer. Yang kedua adalah memahami dan mengetahui perangkat lunak komputer. Perangkat lunak diantaranya yaitu adalah software, diantaranya adalah Microsoft Office, perangkat lunak untuk grafis maupun perangkat lunak untuk mesin pencarian. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak, seorang ASN harus mengetahuinya. Dia akan menggunakan aplikasi itu untuk memperlancar kegiatannya sehari-hari dan menjadi seorang ASN yang pintar atau smart ASN. Yang ketiga adalah mampu mengoperasikan gadget. Ya, kita semua pasti mempunyai, apalagi ketika zaman pandemi atau sering kita melaksanakan WFH atau WFH, di mana kita menggunakan gadget sebagai alat atau media pembelajaran kepada siswa, khususnya guru. Ya, nah, gadget di sana biasanya banyak terinstal aplikasi-aplikasi yang memudahkan seorang ASN untuk menjalankan tugasnya. Nah, yang keempat adalah mengetahui dan memahami koneksi internet. Koneksi internet di sini bisa menggunakan data Wi-Fi ataupun LAN card dan lain-lain. Nah, koneksi internet biasa kita gunakan salah satunya yaitu untuk kegiatan meeting secara online, baik itu menggunakan Zoom, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi lain yang biasa kita gunakan. Yang selanjutnya adalah mengetahui dan memahami keamanan digital. Keamanan digital di sini, seorang ASN tidak seharusnya sembarangan menggunakan data-data pribadi, diantaranya itu adalah nomor KTP, nomor SIM, nomor rekening bank, bahkan nomor rumah sekalipun. Seorang ASN dimohon untuk tidak menyebarluaskan atau mempublikasikan data-data informasi yang bersifat pribadi. Selanjutnya adalah mengetahui dan mengetahui mesin pencarian informasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mesin pencarian informasi diantaranya adalah Google, Mozilla Firefox, Chrome, aplikasi lain yaitu adalah DuckDuckGo, kemudian Yahoo, kemudian ada Baidu. Yang selanjutnya adalah memahami aplikasi percakapan media sosial. Aplikasi percakapan media sosial, diantaranya yang sudah sangat familiar yaitu adalah WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian ada Messenger, dan lain-lain. Media sosial yang
berbasis percakapan ini seharusnya bisa dikuasai oleh seorang PNS guna menjalankan tugasnya, karena ketika kita work from home, di sana kita semua akan sangat mengandalkan media sosial yang berbasis percakapan. Dan yang terakhir adalah memahami dan mengetahui dompet digital dan transaksi. Literasi digital yang kedua adalah digital culture, yaitu adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Contoh dari pilar literasi digital culture yaitu yang pertama, perlunya pendidikan karakter dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat. Pendidikan karakter nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat sangat berguna, yaitu untuk membudayakan kegiatan yang itu bersifat tradisional atau mempromosikan budaya-budaya dari setiap daerah. Yang kedua adalah menjadi warga digital yang Pancasilais. Warga digital di sini atau sering kita sebut sebagai netizen atau masyarakat network, atau seharusnya memiliki jiwa Pancasilais. Yang ketiga, meminimalisir unfollow dan block. Unfollow dan block bisa saja itu menjadi awal dari perselisihan dari setiap orang. Nah, ketika orang itu di unfollow atau di block, dia akan tersinggung. Nah, maka akan diluapkan di dunia nyata, bukan lagi di dunia maya. Yang keempat adalah ikut gotong royong dalam kolaborasi kampanye literasi digital. Maka dari itu kita sebagai ASN atau PNS dapat mengkampanyekan dunia digital itu kepada masyarakat di luar sana, agar mereka mengetahui, memahami, dan mampu menangkal dampak-dampak negatif dari dunia digital. Yang ketiga adalah digital etik. Pengertiannya, kemampuan menyadari atau mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan dan mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik atau etika digital yaitu bagaimana cara kita bersikap dalam dunia digital. Seorang digital etik yang pertama adalah menjaga privasi. Etika digital yang pertama adalah menjaga privasi, di mana setiap orang seharusnya menjaga privasinya, baik itu yang bersifat sangat privasi maupun yang tidak seharusnya di-share atau dibagikan kepada orang lain. Contoh hal ini adalah ya nomor induk kependudukan, bahkan rekening bank, atau info-info sederhana di mana seseorang bisa menjadikan hal itu sebagai peluang kejahatan mereka. Yang kedua adalah jaga keamanan akun. Jaga keamanan akun dari setiap orang, baik itu akun yang bersifat media sosial, media elektronik, kemudian media yang berbasis mengirimkan file atau surat elektronik, dan lain-lain. Yang ketiga, hindari hoax. Yang keempat adalah menyebarkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif dalam hal ini adalah hal-hal yang bersifat membangun. Yang kelima, menggunakan media seperlunya saja. Menggunakan media hanya untuk yang bersifat positif seperti pendidikan, hiburan, ataupun kegiatan-kegiatan yang menyebarkan semangat kepada orang lain. Selanjutnya adalah digital safety. Ya, digital safety kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety ini sangat penting karena banyak sekali kejahatan cyber atau kejahatan secara online yang itu baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, maka seorang PNS atau ASN harus bisa menerapkan digital safety yang dia akan menerima manfaatnya baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya, bahkan masyarakat. Contoh digital safety adalah yang pertama, melakukan logout setelah masuk ke jaringan media sosial atau media internet. Yang kedua,
Mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi. Akun pribadi akan menjadi bukan informasi diri kita jika kita lihat dari cara dia memposting kegiatan mereka atau story mungkin atau dan lain-lain. Nah, mengaktifkan pengaturan privasi akan melindungi kita dari kejahatan yang bersifat cyber. Yang ketiga, membuat susunan password yang rumit dan kuat. Menjelajah informasi di internet dengan aman. Nah, password yang kita gunakan seharusnya adalah password yang sangat kuat, rumit, dan kita harus paham. Hanya kita yang mengetahui password itu. Yang terakhir adalah menghapus histori penelusuran internet dan meminimalisir penggunaan free wifi. Nah, histori atau jejak digital yang menjadi bekas kita mencari informasi seharusnya kita hapus saja, karena di sana seseorang mungkin akan menelusuri kita berdasarkan dari histori atau penelusuran yang kita lakukan. Ya, dan selanjutnya adalah meminimalisir penggunaan free wifi. Bisa jadi free wifi di situ telah terpasang dengan aplikasi yang dapat mencuri data-data pribadi kita. Nah, itu data-data pribadi dari perangkat kita, baik handphone maupun laptop, akan sangat berguna atau bisa digunakan untuk. Akhir kata dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, dan kurang dalam menyampaikan informasi. Saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.